Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang, Bu. Oke. Ini semua dari rumah atau habis kelas nih? Habis main. Habis main. Jadi nggak ada kelas ya hari ini ya? Nggak ada. Oke. Ini kalian semua dari Prodi BK kan ya, semester 6? Iya. Oke. Udah saling kenal belum? Kan udah semester 6 nih. Tahu namanya aja. Tahu namanya aja. Oke. Sebelum kita kenalan, di sini saya mau mengucapkan selamat kepada kalian karena telah melewati seleksi wawancara dan juga lolos. Kemarin kita sudah melewati seleksi wawancara, kita sudah saling mengetahui kelompok seperti apa yang kalian inginkan, kelompok seperti apa yang tidak kalian inginkan, kemudian membahas sedikit tentang masalah kalian, seperti itu ya teman-teman, dan akhirnya kalian lolos. Tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih juga ya atas partisipasinya dan juga meluangkan waktunya untuk melakukan sesi pertama pertemuan konseling kita hari ini. Oke, kita kenalan dulu nih, kan kita kan udah saling kenal nama. Gimana kalau kita saling kenalan hobinya juga? Emang udah pada tahu hobinya masing-masing apa? Belum. Hobinya temennya nggak tahu ya berarti ya? Oke, jadi gini, kan kita udah tahu namanya masing-masing. Udah tahu nama ibu juga nggak? Kan waktu wawancara kemarin kita udah kenalan. Udah. Oke, karena udah tahu nama ibu, di sini kita kenalannya tetap memperkenalkan nama, tetapi juga memperkenalkan hobinya juga. Kayak gitu, tapi nanti berurutan. Nah, berurutan nanti misalnya nih ibu ini halo, namaku Livia, hobiku menulis. Nah, nanti dia menyebutkan nama dan juga hobi ibu dulu, kemudian nama dan juga hobi dia. Kemudian nanti urut sampai sini harus ingat. Seperti itu ya teman. Apa bisa dipahami? Bisa. Oke, kita melatih daya ingat kita nih. Oke, kita mulai ya dari ibu dulu ya. Halo teman-teman. Hai. Oke, nanti kalau ada yang menyebutkan namanya kita sapa dengan halo dan juga menyebutkan namanya ya teman-teman. Oke, dimulai dari ibu dulu ya teman-teman. Oke, halo, nama saya Ibu Livia. Kalian bisa panggil Ibu Via atau Ibu Livi. Hobi saya menulis. Halo, Lia. Halo. Halo teman-teman. Halo. Nama Ibu Livia, hobinya menulis. Kalau namaku Nandita, hobiku membaca. Oke. Sebelumnya halo teman-teman. Halo. Nama ibunya Ibu Livia, hobinya menulis. Dan ini nama anggota kita, Kak Nandita, hobi membaca. Dan aku namanya Indri, hobi aku self reward. Halo Indri. Hai teman-teman. Hai. Nama Ibu Livi dan hobinya menulis. Lalu anggota teman saya ada Kak Nandita, hobinya membaca. Lalu teman anggota selanjutnya ada Kak Indri, hobinya self reward. Lalu namaku Andini, hobiku memasak. Halo Andini. Oke, halo semuanya. Hai. Ini Ibu Livia, hobinya menulis. Lalu ada Kak Nandita, hobinya membaca. Dan ada rekan saya Kak Indri, hobinya self reward. Terus selanjutnya ada Kak Andini, hobinya masak. Dan terakhir saya, hobinya menyanyi dangdut. Halo. Halo, nama Ibu Livia, hobinya menulis. Terus anggota kita Kak Nandita, hobinya membaca. Terus anggota selanjutnya ada Kak Indri, hobinya self reward. Terus ada anggota selanjutnya juga Kak Andini, hobinya memasak. Terus selanjutnya ada Kak Sakit. Iya, iya. Sini ketawa. Ada Kak Sakila, hobinya menyanyi dangdut. Terus kalau saya namanya Diska, hobi saya membaca juga. Halo Diska. Halo semuanya. Halo. Ini Bu Livia, hobinya menulis. Lalu ada teman saya namanya Nandita, hobinya membaca. Ada Mbak Indri, hobinya self reward, dan Mbak Andini, hobinya memasak. Mbak Sakila, hobinya dangdut. Mbak Diska membaca juga. Lalu saya namanya Nanda Jovita, bila dipanggil Nanda, hobi saya mancing. Halo Nanda. Oke, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Kita udah saling mengenal, tidak hanya mengenal nama ya, tapi juga mengenal hobi satu sama lain juga. Oke, sebelumnya saya informasikan pertemuan kita kali ini, sesi konseling kita kali ini dengan tema prokrastinasi sesuai dengan flyer yang kemarin saya sebarkan dan sesuai dengan topik yang kita bicarakan waktu wawancara juga. Jadi di sini nanti kita akan membahas masalah terkait dengan prokrastinasi, menunda pekerjaan, tugas ataupun hal yang lainnya. Intinya kayak menunda-nunda seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini saya jelaskan bahwa sifat pertemuan baik dari pertemuan 1 sampai nanti pertemuan selanjutnya sampai selesai itu bersifat wajib ya teman-teman. Jadi wajib dihadiri seluruh rangkaian tugas dan juga setiap pertemuannya wajib dihadiri agar kita di sini sama-sama berproses, agar kita di sini sama-sama menyelesaikan masalah kita masing-masing seperti itu ya. Dan di sini kalian dipersilakan untuk bertukar pendapat, untuk menyuarakan apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan, agar kita bisa saling sharing, bisa mengetahui pandangan dari orang lain juga, bisa belajar dari pengalaman orang lain juga seperti itu ya teman-teman. Oke.
harapannya nanti dengan terbentuknya kelompok ini dan dengan terlaksananya seluruh rangkaian sesi pertemuan konseling, harapannya bisa berhasil. Harapannya masalah kalian semua bisa berhasil terselesaikan dengan kalian menyelesaikan masalah kalian masing-masing, dan saya mengarahkan kalian untuk menyelesaikan dan mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Seperti itu ya teman-teman. Apakah bisa dipahami? Bisa. Apakah ada pertanyaan? Belum. Oke, belum ya. Nah, kan kita kemarin sudah melakukan sesi wawancara, kita hari ini juga sudah melakukan sesi pertemuan yang pertama, dan kalian saling mengetahui nih wajah-wajah anggota kelompok ini. Pasti kan tidak ada yang mengira bahwa si A akan lolos, si B akan lolos, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini saya ingin bertanya sekali lagi kepada kalian, dengan mengetahui anggota kalian ini, teman-teman kalian ini, terbentuknya kelompok ini, apakah kalian yakin ingin lanjut ke tahap selanjutnya atau ada yang ingin keluar? Lanjut. Oke, lanjut semua ya teman-teman. Oke, alhamdulillah kalian semua sepakat untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke, karena sudah sepakat untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, kita akan membentuk kelompok ini dengan bersifat apa? Yang pertama nih, ada kelompok terbuka dan tertutup. Nah, Ibu jelaskan dulu ya teman-teman. Kelompok terbuka adalah kelompok konseling yang dimana nantinya ketika kalian sesi konseling berlanjut, nanti akan ada anggota yang keluar dan masuk. Nah, kenapa kok kayak gitu, Bu? Nah, semisal nih ada teman kalian kan awalnya berenam. Ada salah satu di antara kalian yang di pertemuan ketiga atau keempat sudah selesai masalahnya. Itu dipersilakan untuk keluar dari kelompok, seperti itu. Kemudian atau semisal nanti kita di pertemuan kedua, ketiga, atau mungkin keempat itu ada yang ingin masuk lagi karena ada masalah yang serupa juga dengan kalian, maka kita akan menerimanya. Jadi kelompok terbuka ini anggotanya bisa bertambah dan berkurang seiring berjalannya waktu, seperti itu. Kemudian kalau kelompok tertutup itu nantinya kalian yang awalnya berenam sampai nanti seluruh rangkaian sesi konseling selesai akan tetap berenam. Meskipun di pertemuan ketiga, keempat sudah ada yang selesai, tapi tetap wajib ada di kelompok. Seperti itu. Jadi tidak diperbolehkan keluar dan tidak diperbolehkan untuk menambah anggota lagi. Apakah bisa dipahami? Oke. Di sini Ibu tanya kepada kalian ingin memilih kelompok yang terbuka atau tertutup. Nanti silahkan kalian jelaskan alasannya seperti apa, kemudian apa yang membuat kalian khawatir jika tidak memilih itu, atau harapan kalian dengan memilih kelompok itu seperti apa. Seperti itu ya, apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, dari Mbak Nanda dulu nih. Kalau dari saya memilih kelompok tertutup, Bu. Karena biar ya udah ini aja kelompoknya, dan kalau terbuka nanti kan nambah orang baru, nambah anggota baru. Nah, itu kan perlu menyesuaikan gitu. Oke, jadi perlu kayak beradaptasi lagi ya Mbak ya. Oke, kalau Mbak Diska? Kalau saya pilih kelompok yang tertutup. Oke. Karena kan kalau kelompok tertutup kan bisa lebih privacy, terus cerita kita nggak kemana-mana gitu ya kan. Ini orang teman-teman yang ini aja gitu. Oke, baik. Kalau Mbak Syakila? Kalau saya terbuka ya Bu, soalnya buat nambah relasi baru juga, terus dan juga kan mungkin kalau nanti konseling saya udah selesai dan teman-teman belum, ya saya merasa udah gitu aja Bu, gitu, nggak terbebani dengan yang lain-lainnya. Oke, kalau Mbak Andini? Kalau saya lebih memilih tertutup, mungkin alasannya kurang lebih sama ya kayak Nanda, karena saya juga kesulitan untuk beradaptasi dulu untuk lingkungan baru. Kalau Mbak Indri? Kalau saya lebih memilih terbuka, karena mungkin memang relasi itu perlu ya Bu ya. Jadi kalau ada yang baru lagi, otomatis kita juga banyak mengenal orang juga. Oke, baik. Kalau Mbak Nandita? Kalau saya lebih milih yang tertutup, Bu. Supaya lebih nyaman aja dari awal sampai akhir tuh sama ini aja gitu kan. Oke, lebih nyaman gitu ya. Oke, baik. Kita menemukan perbedaan pendapat ya teman-teman. Di sini ada 2 pendapat yang ingin kelompok terbuka dan ada 4 pendapat yang ingin kelompok tertutup. Oke, tidak apa-apa. Kita selaraskan. Di sini Ibu akan jelaskan kepada kalian nih positif dan negatifnya kelompok terbuka dan tertutup, agar nanti kalian bisa memikirkan kembali pertimbangan yang lebih matang. Oke, kalau kelompok terbuka, memang nanti anggotanya keluar masuk, anggotanya bisa bertambah dan bisa berkurang. Tetapi nanti positifnya kalian itu bisa mengenal banyak orang. Semakin pergantian orang itu tadi, kalian akan menemukan pengalaman baru atau wawasan baru dari orang tersebut. Tidak hanya wawasan dari orang ini aja, seperti itu. Dan pikiran kalian akan semakin terbuka juga. Dan untuk negatifnya dari kelompok terbuka ini, kalian akan membutuhkan waktu untuk adaptasi lagi. Nah, setiap pertemuan, kalian kan ini sudah sesi pertemuan pertama, pastikan kalian harus beradaptasi dulu kepada teman-teman kalian agar kalian bisa nyaman untuk bercerita, untuk berkeluh kesah, untuk memberikan pendapat. Seperti itu kan, pasti membutuhkan proses dan juga waktu. Nah, kalau kelompok terbuka ini, kalian akan beradaptasi lagi, harus menyesuaikan lagi, harus menemukan kenyamanan lagi. Itu untuk kelompok terbuka. Kemudian kalau kelompok tertutup, positifnya kalian kelompok tertutup kan memang anggotanya tetap, tidak ada yang keluar dan tidak ada yang masuk seiring berjalannya proses. Namun positifnya nanti kalian sudah percaya kan, seiring berjalannya waktu kan kalian semakin percaya dengan anggota kalian masing-masing, semakin beradaptasi juga, semakin mengenali juga karakter dari masing-masing anggota seperti apa, pengalaman dari masing-masing anggota seperti apa, sudah mengenali lah intinya, jadi kayak sudah nyaman kayak gitu. Itu untuk positifnya, kalian tidak perlu membutuhkan waktu lagi untuk beradaptasi, untuk mencari kenyamanan, mencari kepercayaan juga. Kalau negatifnya nanti kalian akan ya seperti ini aja, kayak anggota kelompok kalian ya tetap seperti ini sampai nanti selesai dan yang sudah selesai tidak bisa keluar dari kelompok.
Jadi kalian teman-teman dari kelompok ini ya cuma itu aja untuk pengalaman ya yang kita sharing ya itu aja seperti itu. Oke, di sini saya akan bertanya kembali kepada kalian. Menurut kalian nih pandangan kalian dari apa yang saya utarakan ini seperti apa? Mungkin dari Mbak Syakila. Kalau saya mau tertutup aja, kayaknya lebih privacy dan bisa fokus sama tujuan masalahnya. Oke, jadi Mbak Syakila ini berpindah ya, ingin kelompok tertutup ya. Ya, Memang apa yang menjadi kekhawatiran Mbak Syakila hingga Mbak Syakila ini memilih untuk kelompok tertutup? yang saya khawatirin itu takutnya nanti kan ketika ada orang lain masuk atau apa itu prosesnya tuh bakal lama gitu kan. Terus kasihan juga kan teman-teman yang ikut atau apa gitu, kalau saya duluan kan mereka harus adaptasi lagi sama yang baru, terus yang baru juga kan belum tentu bisa adaptasi sama teman-teman yang lain. Oke, baik. Jadi Mbak Syakila ini memutuskan untuk berpindah ke kelompok tertutup ya. Harapan Mbak Syakila dengan memilih kelompok tertutup apa Mbak? Yang saya harapin ya semoga permasalahan teman-teman semua di sini bisa terselesaikan secara bersama-sama. Kita aja sini kan di sini permasalahannya sama ya Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Syakila. Kalau Mbak Biska gimana pendapatnya? Kalau saya tetap sih kayak biasa, kalau saya jadi komisioner yang tertutup. Oke, tetap ya kalau yang tertutup ya. Harapannya dari ini memilih kelompok yang tertutup apa Mbak? Harapannya kan semoga masalahnya cepat selesai. Oke, kemudian yang menjadi kekhawatiran Mbak Diska itu apa? Akhirnya Mbak Diska memilih untuk kelompok tertutup. Kalau saya pilih kelompok yang terbuka, nanti cerita yang saya punya, masalah yang saya punya, nanti orang lain juga tahu. Oh, takutnya dengan keluar masuknya anggota itu yang keluar bisa memberikan informasi seperti itu ya Mbak ya. Oke, kalau menurut Mbak Nanda? Kalau dari saya tetap pilih kelompok tertutup. Karena saya kurang nyaman kalau ada orang yang keluar masuk. Oke, jadi Mbak Nanda ini khawatir ya dan gak nyaman juga kalau ada yang keluar masuk. Oke, terima kasih. Kemudian kalau Mbak Nandita? Saya juga memilih kelompok tertutup. Karena saya juga sama kayak Mbak Nanda, kurang nyaman kalau ada yang keluar masuk di sini. Oke, jadi Mbak Nandita ini khawatir dengan kenyamanan diri Mbak Nandita ya. Oke, kalau Mbak Indri? Saya tetap mau yang terbuka, soalnya kan kalau masalah kita udah selesai kan ya udah kita keluar aja kan, daripada ada di sini mungkin ada jenuhnya atau apapun. Terus plusnya lagi kan relasi itu kan pasti nambah pengalaman juga gitu, jadi kayak ceritanya kita jadi lebih banyak mengetahui alasan orang lain untuk kenapa sih gini, jadi kita nggak ngulangin lagi yang udah mereka lakuin. Oke, jadi Mbak Indri tetap ingin memilih yang terbuka ya Mbak ya. Memang kekhawatiran Mbak Indri ketika memilih kelompok tertutup apa Mbak? Kekhawatirannya ya yang tadi kalau kita udah selesai kita tetap di sini, mungkin kita bisa nggak menghargai yang udah di dalam kelompok konseling tadi kan, karena kita merasa kita sudah selesai. Oke, kalau menurut Mbak Indri? Mungkin tetap sama kelompok tertutup, karena saya tuh khawatir kalau misalkan waktu saya sharing tentang apa yang saya alami itu terus tiba-tiba ada anggota baru yang masuk lagi, itu kan namanya kayak nggak nyaman gitu loh, privacy gitu kan. Kalau yang ini kan udah lama kenal sebelumnya pada sesi-sesi sebelumnya gitu. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman pendapatnya. Tetap kita selaraskan dulu, nggak apa-apa. Meskipun ada satu pendapat yang berbeda dan 5 pendapat yang sama, tetap kita selaraskan dulu pikiran kita. Di sini Ibu tidak akan mengambil suara terbanyak. Ibu akan mengambil keputusan bersama saja dengan menyamakan pikiran kita bersama-sama. Oke, Ibu jelaskan lagi ya, Ibu kasih pertimbangan lagi. Jadi teman-teman, kelompok tertutup itu memang nanti kalian akan bisa lebih nyaman. Bisa positifnya ya, kalian bisa lebih nyaman dengan kelompok kalian, dengan anggota kalian, karena seiring berjalannya waktu itu ya udah kalian sudah mengetahui masing-masing dari teman kalian gitu loh, kayak udah percaya juga gitu, dan kita nggak perlu membutuhkan waktu lebih banyak lagi untuk beradaptasi. Kita bisa lebih fokus untuk penyelesaian masalah kita, untuk tugas-tugas yang kita kerjakan seperti itu. Untuk negatifnya, kalian akan selesai atau tidak selesai pun masalah kalian di pertemuan ketiga, keempat, kalian tidak bisa keluar dari kelompok ini. Kalian akan tetap di kelompok ini, menunggu teman-teman kalian sampai selesai menyelesaikan masalahnya, dan juga yang sudah menyelesaikan masalahnya nanti bisa menjadi motivasi untuk teman-temannya, tidak hanya menunggu aja, tapi memotivasi teman-temannya agar bisa segera menyelesaikan masalahnya. Namun negatifnya yaitu tadi kalian tidak bisa keluar meskipun masalah kalian sudah selesai, dan kalian yang belum selesai, kalian akan tidak bisa menambah relasi baru, tidak bisa mendapatkan pengalaman baru dari orang yang baru juga, seperti itu. Kemudian kalau kelompok yang terbuka ini positifnya kalian bisa mengetahui pengalaman dan motivasi baru dari orang yang baru juga. Kalian bisa belajar dari pengalaman dari orang baru tersebut juga. Untuk negatifnya yaitu tadi kalian harus membutuhkan waktu lagi untuk beradaptasi, kemudian menyesuaikan pikiran lagi, untuk mengetahui karakternya dia lagi yang orang baru itu, dan juga untuk menyelesaikan masalah dan pekerjaan tugas akan terdahulukan dengan beradaptasi terlebih dahulu lagi sebelum kalian bisa menyelesaikan tugas itu. Seperti itu. Oke, setelah penjelasan Ibu yang kedua atau ketiga ini ya,
Untuk sudah menulis menit ketiga ini, kalian boleh menyuarakan pendapat kalian lagi tentang penjelasan ibu ini. Tidak apa-apa jika masih ada perbedaan pendapat, itu tidak apa-apa sekali lagi ya, tidak apa-apa ya teman-teman. Entah itu kelompok tertutup yang mau diubah menjadi kelompok terbuka karena sudah mempertimbangkan, atau kelompok terbuka yang ingin diubah menjadi kelompok tertutup, itu tidak apa-apa ya. Oke, dari Mbak Nanda. Kalau dari saya tetap sama Bu, tertutup. Oke, tetap sama tertutup ya. Kalau dari Mbak Diska? Sama Bu, saya juga. Oke, terima kasih. Kalau Mbak Syakila? Tertutup juga. Oke, kalau Mbak Andini? Ya tetap sama tertutup. Oke, kalau Mbak Indri? Saya sebenarnya masih pengen terbuka karena saya berpikir kalau apa itu, kalau masalah kita udah selesai tapi kita masih di sini itu jenuh. Tapi karena mungkin penjelasan ibu yang terakhir ini membuka pikiran saya, karena kalau kita nunggu teman-teman yang belum, kita tuh bisa jadi motivasi juga buat mereka, jadi nggak hanya jenuh aja. Jadi untuk sekarang saya mau tertutup. Kalau masalah relasi, mungkin tujuan saya di sini kan untuk merubah apa yang di diri saya yang belum Yang belum terselesaikan. ya. Jadi tujuan saya itu bukan relasi lagi. Oke, jadi Mbak Indri ini berubah pikiran ya Mbak ya, karena menurut Mbak Indri jika memang sudah selesai masalahnya tetapi tidak keluar dari kelompok itu, menurut Mbak Indri bisa memotivasi yang lain juga. Oke, baik, terima kasih Mbak Indri. Oke, kalau Mbak Nandita? Saya tetap tertutup. Oke, tetap tertutup. Oke, terima kasih ya teman-teman atas pendapatnya. Karena kita sudah satu pikiran, sudah satu pendapat juga, sudah satu suara, maka kita simpulkan bahwa kelompok ini nantinya akan menjadi kelompok yang tertutup. Oke, kelompok yang tertutup. Jadi tidak ada lagi anggota yang keluar masuk ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan sepakati juga terkait pertemuan kita. Pertemuan kita itu durasinya berapa lama? Jadi pilihannya itu dari 45 menit sampai 1 jam. Kalian bebas mau milih berapa menit, silakan kalian menyuarakan pendapat kalian. Dari Mbak Andini? Mungkin saya pengennya yang 45 menit. Oke, kenapa Mbak? Apa yang membuat Mbak Andini ini milih 45 menit? Kalau misalkan sampai 1 jam itu terlalu lama dan cukup capek ya, kejenuh gitu. Oke, oke. Kalau Mbak Indri? Sama kayaknya. Soalnya kalau 50 tuh kayak nanggung, terus kayak 1 jam kayak kebanyakan, Oh, iya. 45 menit pas. Oke, baik. Kalau Mbak Nandita nih? Saya juga milih 45 menit Bu, Hmm. supaya nggak jenuh-jenuh gitu. Oke, baik. Kalau Mbak Nanda? Kalau saya 45 menit Bu, soalnya saya gampang jenuh orangnya. Oke. Kalau Mbak Diska? Sama saya juga pilih 45 menit. Soalnya kan siapa tahu ada keperluan yang lain. Jadi 45 menit cukup. Oke, kalau Mbak Syakila? Saya 45 menit juga Bu, karena menurut saya waktunya lebih fleksibel. Terus saya juga mungkin ada kesibukan lain, takut bentrok. Oke, baik. Oke, kita sepakat ya teman-teman, berarti jadinya 45 menit untuk kelompoknya kelompok tertutup, dan kita sepakat setiap pertemuan adalah 45 menit. Oke, baik. Kemudian untuk berapa kalinya pertemuan kita dalam seminggu? Sekali dalam seminggu kah atau 2 kali dalam seminggu kah? Ya, kalian bisa memilih sesuai dengan jadwal kalian masing-masing, kalian pilihnya bisa kapan, nanti akan kita sesuaikan. Oke. Dari Mbak Syakila? Kalau saya seminggu 2 kali ya Bu, soalnya supaya cepat selesai juga, dan saya tuh pengen buru-buru masalah saya cepat terselesaikan. Kayak gitu. Oke, seminggu 2 kali. Menurut Mbak Syakila ini di hari apa dan hari apa? Saya setujunya di hari Selasa sama Kamis itu, soalnya itu waktu longgar saya. Oh, enggak. Mbak Syakila ini sudah mempertimbangkan dari ini ya, pelaksanaan mata kuliah juga ya? Iya. Oke, baik. Jadi teman-teman silakan dipertimbangkan dari kesibukan kalian juga, dan juga pelaksanaan mata kuliah kalian masing-masing juga ya. Kalau Mbak Udiska? Kalau saya sama kayak Mbak Sakila, 1 minggu 2 kali aja. Biar cepat selesai. Oke. Di hari apa Mbak? Dari Selasa sama Kamis. Oke, sama kayak Mbak Syakila ya berarti? Iya. Oke, baik. Kalau Mbak Nanda? Kalau dari saya sama Bu, kayak Sakila sama Siska, karena di hari Selasa sama Kamis itu emang waktunya longgar kan. Oke, jadi seminggu 2 kali ya Mbak? Oke, kalau Mbak Nandita? Seminggu 2 kali juga Bu. Kebetulan juga waktu longgarnya itu Selasa sama Kamis. Oke, baik. Selasa sama Kamis ya Mbak ya. Kalau Mbak Indri? Sama. Sama. Pertemuan 2 kali, Selasa sama Kamis. Oke, kalau Mbak Andini? Sama kayak teman-teman, mungkin seminggu 2 kali, Selasa sama Kamis. Karena kan Selasa sama Kamis tuh banyak waktu yang kosong ya, karena Kamisnya kita jarang ada mata kuliah. Dari Oh, sering dari ya berarti? Iya. Ya? Oke, baik. Jadi sama semua ya, Selasa sama Kamis, dan kita sepakat hari Selasa, Kamis, seminggu 2 kali ya berarti ya teman-teman. Karena memang dari perkuliahan juga kalian free-nya di hari Selasa sama Kamis. Oke, kita sepakat ya. Ya. Oke, kemudian kita sepakati juga tempatnya. Apakah indoor atau outdoor. Nah, indoor ini kalian bisa di ruangan kelas. Kalau misal outdoor itu di gazebo. Kita menyesuaikan fasilitas yang ada di kampus ini ya. Oke, silahkan. Keras. Buat apa sih buat ini? Kamu tak boleh Kak, bilang narik kaki atau Ya, ayo. Nah, Oke, dulu. Ya. yuk. Kak terus. Oke, Silakan. silakan
silakan kalian pilih indoor atau outdoor. Nah, ibu kasih pertimbangan ya, kalau indoor itu nanti kalian bisa lebih fokus dalam percakapan kita, dalam sesi konseling dan penugasan yang ibu berikan nantinya. Kemudian kalau outdoor itu nanti kalian bisa apa ya, meminimalisir kebosanan kalian, karena kan yang kalian lihat ya nggak cuma tembok, nggak cuma bangku kursi, tapi kalian bisa melihat kayak tumbuhan juga gitu. Untuk negatifnya dari pertemuan indoor itu nanti kalian akan bisa cepat bosan ya, karena ya yang kalian lihat ya gitu aja. Kemudian kalau negatifnya dari pertemuan outdoor itu ya kalian itu benar memang bisa meminimalisir bosan, tapi kalian bisa kayak mudah terdistraksi dengan peristiwa yang ada di sekitar, kemudian suara-suara juga. Nah, silakan kalian memberikan pendapat kalian, apakah kalian ingin indoor atau outdoor? Maaf, mau nanya. Iya. Misalkan nih, kalau pada sesi pertama itu milihnya indoor, terus sesi keduanya milihnya outdoor, gitu boleh nggak sih? Opsional. Ya. Oke, jadi maksud Mbak Andini ini itu kayak sesekali kita ya indoor ya outdoor kayak gitu ya. Jadi kayak kita sepakati di akhir pertemuan, setiap pertemuan. Iya, betul. Oke, boleh sih kalau menurut saya ya, kalau boleh-boleh saja kalau misal nanti ada yang berpendapat seperti itu juga, monggo silakan. Tapi di sini kita selaraskan pikiran kita ya. Kita samakan, kita uraikan bersama-sama pikiran kita agar tidak ada yang merasa bahwa pendapatnya tidak dihargai. Tidak perlu memikirkan, oh nanti anak-anak kebanyakan milih indoor, aku juga milih indoor deh, padahal sebenarnya pengen outdoor. Gak usah kayak gitu, nggak apa-apa ya. Silakan suarakan pendapat kalian dan keinginan kalian. Oke, kalau menurut Mbak Nandita? Kalau saya sih seperti kata Andini ya, saya ingin pergantian gitu Bu. Sekarang indoor, sebenarnya outdoor gitu Bu. Oke, Supaya jadi- tidak bosan. Jadi kayak kesepakatan di akhir sesi Iya. ya. Oke, kalau Mbak Indri? Sama. Sama. Kalau Mbak Andini? Ya, sama kayak yang saya tanya tadi, mungkin saya ingin kayak sesekali di outdoor biar nggak jenuh gitu. Oke. Kalau Mbak Syakila? Kalau saya pengennya indoor ya Bu, tapi saya pengen indoornya tuh yang benar-benar emang hening gitu. Misal keadaannya nggak terlalu rame di gazebo, tapi pas anak-anak udah masuk kelas gitu. Soalnya saya mudah bosanan dan kalau lihat ruangan isi-isinya bangku tuh kayak stres sendiri gitu. Oke. Kalau ingat kuliah. Oke. Kalau Mbak Diska? Kalau saya sama kayak Nandita, Indri dan juga Andini. Pengen indoor dan outdoor ya? Iya. Kalau Mbak Nanda? Kalau saya sama punya udah, karena saya gampang bosan juga. Oke, jadi kita menemukan perbedaan pendapat lagi ya teman-teman. Di sini kalian berlima menginginkan indoor dan outdoor bergantian. Kalau Mbak Syakila ini menginginkan indoor saja, karena menurut Mbak Syakila kayak apa ya, kayak gampang terdistraksi dengan suara-suara, terus kayak terdistraksi dengan peristiwa-peristiwa juga. Seperti itu ya Mbak Syakila ya. Oke, baik, di sini Bu kasih pertimbangan sekali lagi kepada teman-teman bahwa memang ketika kalian pilih indoor dan outdoor itu memang kalian bisa meminimalisir kebosanan kalian ya. Sekarang indoor, besok outdoor itu memang bisa meminimalisir kebosanan kalian, tapi negatifnya kalian nanti tidak bisa fokus dengan percakapan yang kita obrolkan, sesi yang berlangsung, dan juga tidak bisa fokus untuk menyelesaikan tugas dan juga masalah yang kalian alami, karena ya itu tadi ada distraksi dari luar ruangan kayak orang lain, peristiwa orang lain, kemudian suara-suara dari hal lain juga seperti itu. Nah, kalau indoor aja itu positifnya kalian akan bisa lebih fokus mengobrol, fokus dalam sesi konseling, fokus menyelesaikan tugas, fokus menyelesaikan masalah. Namun negatifnya itu tadi, mungkin kayak gampang ngantuk, terus kayak bosan yang dilihat itu aja kayak gitu teman-teman. Jadi silakan kalian menyuarakan pendapat kalian sekali lagi dari penjelasan yang telah saya berikan. Dari Mbak Andini? Kalau saya mungkin iya sama sih kayak tadi, sesekali di indoor, terus sesekali di outdoor. Yang membuat kekhawatiran Mbak Andini karena memilih indoor outdoor itu apa Mbak? Kalau di indoor sering di indoor itu ya bosan gitu, terus juga jenuh juga. Terus kalau di outdoor terus itu juga kayaknya nggak nyaman juga, takut banyak disturb. Oke. Kalau Mbak Indri? Sama Bu. Soalnya kalau ke maksudnya menonton indoor terus outdoor terus itu kayak kurang enak buat konseling, kan kita juga menyegarkan pikiran di sini tuh. Jadi bagusnya ya kita sepakati di akhir pertemuan. Oke, baik. Kalau Mbak Nandita? Saya juga tetap sama Bu. Maksudnya ya sama seperti itu. Jadi khawatir ini ya kayak bosan gitu ya, setiap pertemuan di indoor terus, di outdoor terus kayak gitu ya Mbak ya? Oke, kalau Mbak Nanda? Sama sih Bu. Soalnya gampang banget bosan Bu. Oke. Kalau Mbak Diska? Sama Bu, saya juga sama kayak teman-teman. Oke. Kalau Mbak Syakila? Saya kayaknya mau indoor sama outdoor aja Bu. Tapi yang saya khawatirin itu tempatnya Bu. Mau indoor ataupun outdoor, menurut saya itu sama aja. Mau ke distrak suara ataupun gangguan hal lain kan kita nggak tahu ya Bu. Semisal walaupun kita indoor di dalam ruangan, tapi entah itu suara kelas atau suara apa, tetap aja kan fokus kita teralihkan. Terus kalaupun mau di outdoor juga kan, outdoor juga belum tentu berisik kan. Kita bisa cari tempat lain. Itu sih Bu yang saya khawatirin, itu tempatnya aja. Saya ya terserah sih Bu. Kalau bosan tuh pasti ada bosannya. Tapi ya alangkah baiknya benar kata teman-teman diganti aja.
Jadi Mbak Syakila ini berpindah ya ini indoor outdoor karena dengan pandangan teman-teman tadi yang membuat Mbak Syakila berpikir bahwa kayak ya indoor atau outdoor itu bisa meminimalisir kebosanan dan yang dikhawatirkan Mbak Syakila itu dari kayak distraksinya gitu ya teman-teman. Oke, kita sepakat bahwa pertemuan kita itu indoor dan outdoor kita sepakati di akhir sesi pertemuan. Oke, baik. Nah, untuk meminimalisir kekhawatiran teman-teman nih yang kayaknya kayak distraksi, peristiwa dan suara, itu kita sepakati aja tempatnya itu ada di mana. Kalau indoor itu ada di mana, kalau outdoor di mana. Ya, kalau outdoor fasilitas yang ada di kampus ini ya ada kelas, ada lab besar dan juga lab CC. Kemudian kalau outdoor kita bisa melakukan di gazebo seperti itu. Nah, silahkan kalian sepakati kalau di outdoor kan hanya ada di gazebo nih, berarti kita kalau outdoor nantinya akan di gazebo. Nah, kalau di indoor nih kalian sepakati mau di mana? Di kelas, di lab besar atau lab CC? Dari Mbak Syakila? Kalau saya indoor kayaknya di lab aja ibu, soalnya ruangannya kedap suara, terus ber-AC juga ya Bu. Oh iya, dingin ya? Iya, nyaman. Terus privasinya kayaknya lebih terjamin. Terus kalau kembali ke Bu indoor. Iya, indoor itu di dalam ruangan juga. Sorry Mbak, sorry. Ngantuk. Udah mulai Oh iya, kan pokoknya. Ya pokoknya gitu Bu. Terus kalau di luar ruangan, saya kepengennya tuh boleh di gazebo, cuman pada saat mungkin anak-anaknya udah pada masuk atau emang pas lagi sepi supaya kita tuh nggak teralihkan banget gitu. Oke, baik, makasih. Kalau Mbak Diska? Kalau saya di lab CC, saya kan di lab CC meskipun indoor tapi kan sebenarnya itu bisa distraksi. Jadi kayak bisa melihat pemandangan di luar ya. Oke, baik. Kalau Mbak Nanda? Di lab karena dingin, nyaman tempatnya. Kalau di kelas kan bising gitu, ada suara dari kelas lain. Oke, baik. Kalau Mbak Nandita? Saya juga sama tuh dengan ketiga. Oke, kalau Mbak Indri? Saya juga setuju sama teman-teman. Oke, kalau Mbak Andini? Saya juga sepakat sama pendapat teman-teman juga. Oke, baik. Jadi kita sepakati ya teman-teman, untuk di indoor kita akan melakukan sesi konseling di lab, kemudian kalau di outdoor kita akan di gazebo. Oke, nah terakhir nih kita sepakati jamnya. Setelah kita menyepakati jam, kita akan melakukan sedikit ice breaking ya, biar kalian ini fokus lagi dan gak ngantuk lagi. Sepertinya ini udah pada ngantuk nih ya. Kita sepakati dulu jamnya, pertemuan kita setiap jam berapa, kemudian kita akan melakukan ice breaking. Dari Mbak Nanda, mau jam berapa? Jam 1. Jam 1 siang? Iya. Oke, di hari Selasa dan Kamis itu jam 1 siang? Iya. Oke, baik. Jadi selesainya jam 1.45 ya Mbak? Iya. Oke, kalau Mbak Diska? Sama di jam 1. Oke, kalau Mbak Syakila? Jam 1 juga Bu. Soalnya udah terbiasa jam 1. Oh iya, anak siang ya Mbak ya? Oke. Kalau Mbak Andini? Ya sama sih Bu, jam 1 siang. Soalnya kan ya terbiasa sama Rutinitas. Rutinitasnya. Kalau Mbak Andini udah siap ya? Jam 1 juga. Oke, kalau Mbak Andita? Saya juga jam 1. Oke, baik. Kita sepakat ya teman-teman, di hari Selasa dan Kamis jam 1 siang kita mulai sesi konselingnya dan 1.45 kita selesai melakukan sesi konseling. Oke, baik. Sesuai janji saya yang tadi nih, kita akan melakukan sesi ice breaking biar kalian gak ngantuk dan bosen semua nih kayaknya. Oke, ice breaking ini melatih kefokusan kalian dan juga pendengaran kalian sih. Kefokusan dan daya ingat kalian ya teman-teman. Jadi gampang kok ice breakingnya. Oke, untuk ice breakingnya yaitu kita akan melakukan tepuk, dimana nanti ibu akan bilang tepuk 1, kalian bisa melakukan tepuk 1 dengan bilang yes. Kemudian kalau ibu bilang tepuk 2, kalian bilang oke. Kalau 3, semangat. Gitu ya teman-teman. Kita akan melakukan 3 putaran. Nah, nanti kalau ada yang salah, masih ada yang salah berarti udah nggak fokus dong ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk 3, semangat. Kurang keras. Tepuk 2, oke. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke teman-teman, kita sudah melakukan sesi ice breaking. Selanjutnya kita akan sepakati ya aturan-aturan yang ada di kelompok ini ketika sesi konseling berlangsung. Oke, kita akan sepakati bersama. Untuk yang pertama nih, yaitu sifat kehadiran. Nah, sifat kehadiran dari pertemuan ini dan partisipasi dalam pertemuan ini itu wajib dihadiri, wajib diikuti seluruh rangkaian sesi konseling setiap pertemuan, dan juga wajib mengerjakan tugas yang diberikan di setiap pertemuan. Seperti itu ya teman-teman. Apakah sepakat? Sepakat. Oke. Kemudian mungkin dari teman-teman nih ingin menambahkan aturan juga terkait sikap ketika sesi konseling berlangsung, atau attitude kita ketika ada teman kita yang berbicara. Apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, apa Ya. nih Mbak Indri? Kayaknya pasti kita yang Gen Z ini kan sering keceplosan otomatis mau bicara kotor, kasar atau apapun itu, kayaknya kita butuh disanksi deh Bu. Oke, disanksi ya. Jadi kita sepakati ada sanksi ya berarti Iya. untuk aturan ini. Iya. Oke, baik. Dan Sa- aturan Sama kalau ada teman ngomong kayaknya kita dulu selesai sampai mereka selesai menyampaikan pendapat aja deh. Oke, bagus sekali dari Mbak Indri ini. Teman-teman ada usulan bahwa aturannya kita tetapkan, kita tidak boleh berbicara kotor ketika sesi konseling berlangsung.
mau sebercanda apapun ya Mbak ya, Keceplosan apalagi. keceplosan itu tetap terkena sanksi ya. Iya. Oke, dan juga tidak boleh menyela seseorang yang berbicara. Oke, apakah ada pendapat lain terkait pendapatnya Mbak Indri? Tambahan sih. Ya. Kalau misalkan mau menyuarakan pendapat tuh bisa kayak mau apa gitu. Izin dulu. Iya, izin mau menambahkan atau izin mau berpendapat. Oke, baik. Jadi ada tambahan ya. Dari Mbak Indri tadi tidak boleh berbicara kotor, kemudian tidak boleh menyela teman yang berbicara. Kalau dari Mbak Andini itu kalau mau menyuarakan pendapat itu harus angkat tangan terlebih dahulu. Oke, baik. Apakah ada tambahan lagi? Oke, cukup. Mohon aku izin bertanya soal kehadiran Ibu. Kan tadi wajib ya, misal kalau kita sakit atau apa gitu kan kita nggak tahu ya sakit tiba-tiba tipes atau diare gitu, takutnya emang salah satu dari kita gak bisa masuk, itu boleh nggak Bu? Misal pertemuannya itu diundur gitu, mungkin barangkali dari teman-teman ada yang keberatan atau apa gitu, Oke, baik. soalnya takut izin. Oke, kita kembali ke kehadiran dulu ya Mbak berarti ya. Oke teman-teman, kehadiran ini memang bersifat wajib. Namun kalian diperbolehkan izin. Nanti kita akan undur misalnya nih di hari Selasa. Ada yang tidak bisa, maka akan kita undur pertemuan kedua di hari Kamis. Seperti itu. Jika memang izinnya itu benar-benar urgent, misalnya sakit atau ada anggota keluarga yang meninggal, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa memilah sendiri izin yang benar-benar urgent atau yang enggak urgent. Oke, apakah bisa dipahami teman-teman? Oke, kita menindaklanjuti usulan dari Mbak Indri dan Mbak Andini. Apakah ada tambahan lagi? Sudah. Oke, sekarang Ibu bertanya kesepakatan kalian, apakah kalian setuju dengan usulan dari Mbak Indri dan Mbak Andini? Oke, tidak ada yang keberatan ya berarti teman-teman. Aturan pertama tadi yaitu kehadiran ini bersifat wajib, boleh izin ketika urgent. Kemudian aturan yang kedua tidak boleh berbicara kotor. Ketiga, tidak boleh menyela teman yang berbicara. Keempat, tidak ketika ingin menyerahkan pendapat itu harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Seperti itu ya teman-teman kita sepakati. Oke, baik. Kemudian apakah ada yang ingin menyuarakan pendapat terkait aturan kita yang kelima, terkait mungkin ada yang kayak ragu mau cerita, takut ceritanya kesebar kayak gitu. Apa ada yang berpendapat terkait aturan tentang kerahasiaan? Kalau untuk aturan kerahasiaan mungkin kita takutnya tuh ada yang disebarin atau apa gitu Bu. Terus kita tuh takut kalau berpendapat takut salah, takut apa gitu, entah takut dihakimi gitu loh Bu. Oke, oke. Mungkin mereka salah. Oke, baik. Jadi usulan dari Mbak Syakila ini yang pertama tidak boleh menghakimi pendapat orang lain, yang kedua tidak boleh menceritakan informasi yang didapatkan dan yang diberikan di dalam sesi konselingnya. Benar seperti itu? Oke, baik. Dari teman-teman ada tambahan? Oke, cukup. Oke, di sini dijelaskan ya bahwa memang di sesi konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi kalian semua selaku anggota kelompok wajib menjaga rahasia, dan juga saya selaku pemimpin kelompok wajib menjaga rahasia yang saya dapatkan dari informasi ini, yang kalian berikan di informasi ini, itu wajib dijaga. Jadi yang mengetahui obrolan kita selama sesi berlangsung itu hanya kita saja yang mengikuti sesi ini. Tidak boleh ada orang lain, meskipun nanti seluruh serangkaian kita sudah selesai, itu tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Seperti itu ya teman-teman. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Apakah kalian sepakat dengan kesepakatan aturan kita tentang kerahasiaan ini? Sepakat. Apakah kalian sepakat dengan aturan kita bahwa tidak boleh menghakimi pendapat orang lain? Sepakat. Oke, baik. Kita sudah menemukan 6 aturan ya teman-teman. 6 aturan sudah kita sepakati bersama-sama. Selanjutnya kita sepakati sanksi yang akan kita berikan kepada nanti seseorang yang jika melanggar aturan yang telah kita buat. Apa nih? Apakah ada? Saya saran Bu, Ya. kembali lagi karena kita Gen Z, saya maunya nanti kalau satu kesalahan kita buat satu video velocity yang paling mudah, nanti kesalahan kedua velocity-nya makin susah sampai seterusnya. Oke, baik. Jadi usulan dari Mbak Indri ini kalau ada yang melanggar, misalnya ada yang keceplosan bicara kotor nih ya, disuruh buat video velocity kayak gitu. Oke, baik. Apakah ada saran lain? Mungkin tambahan Bu boleh push up. Push up ya, berapa kali tuh Mbak? Ya kira-kira 200 cukup. Pulang konseling kita Berapa? Semua ya? Oke, Oh iya, jelas. Oke, push up 200 kali ya? Oh, Berarti ya? Satu kali cukup Pak. Oh, push up 1 kali. Satu kali itu hitungan detiknya tuh 30. Turun satu. Oh, berarti 30 kali. Tetap satu Bu, cuman pas ya kayaknya nggak jelas Bu. udah satu. Oke. Jadi yang push up itu jadi atau enggak, Mbak? Kalian mau? Tidak. Dari Bu. Oke, baik. Jadi hanya satu ya sarannya ya, yaitu buat video velocity. Nanti akan di-up ya berarti ya? Iya. Harus di-up ya sih? Harus saya. Kalau nggak upload, kalau nggak upload gimana? Iya itu dari tolong. Gitu ya? Oke, oke. Apakah ada saran lain teman-teman? Oke, apakah kalian sepakat dengan Sepakat. Setuju Bu? Sepakat. Oke, baik. Kita sepakati ya bahwa sanksi kalau melanggar aturan itu akan membuat video velocity. Oke, baik. Kita sudah membuat berbagai aturan ya teman-teman, dan kita sudah sepakati semuanya. Di sini Ibu mau menyimpulkan dari awal kita sepakati sifat kelompok ini. Yang pertama yaitu kita memilih kelompok tertutup. Ya, kita memilih kelompok tertutup
Kemudian durasinya kita selama 45 menit selama pertemuan di setiap hari Selasa dan Kamis di jam 1 sampai 1.45. Kemudian tempatnya itu ada di Lab CC dan juga di gazebo. Oke, baik. Kemudian untuk aturan yang telah kita tetapkan tadi, yaitu yang pertama kehadirannya wajib hadir, kecuali jika ada izin yang benar-benar urgent akan kita undur di hari berikutnya untuk pertemuannya. Kemudian partisipasinya yaitu wajib mengerjakan tugas ya teman-teman yang telah diberikan agar masalah kalian cepat selesai. Kemudian untuk sikap dan bicaranya kita tadi menetapkan aturan bahwa tidak boleh menyela teman yang sedang berbicara, tidak boleh berbicara kotor, mengangkat tangan ketika ingin menyuarakan pendapat. Untuk kerahasiaannya dilarang untuk memberikan informasi kepada orang lain selain yang kalian dapat di sesi ini. Kemudian tidak boleh menghakimi pendapat orang lain ya Mbak ya, tidak boleh menghakimi pendapat orang lain. Dan juga untuk sanksinya kita menyepakati bahwa akan untuk seseorang yang melanggar aturan harus membuat video positif. Seperti itu ya teman-teman. Iya. Oke, baik. Hari ini kita sudah membuat kesepakatan yang banyak ya terkait sifat kelompok, terkait aturan-aturannya. Tujuan pertemuan kali ini memang kita akan menyepakati sifat kelompok ini dan juga aturan-aturan dari kelompok ini agar kelompok ini agar seluruh anggota yang di kelompok ini tidak merasa tersiksa dari kelompok ini dan bisa fokus untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, baik. Oke, baik. Untuk yang terakhir saya ingin bertanya kepada kalian terkait kenyamanan kalian nih ketika berpartisipasi dalam sesi ini untuk pertemuan pertama kita ini, bagaimana? Kalau dari Mbak Nanda? Kalau dari saya nyaman. Oke, nyaman. Kalau dari Mbak Iska? Sama, nyaman. Oke. Kenapa tuh kok nyaman? Ya, kan sering-sering semua. Oke, kalau dari Mbak Syakila? Cukup nyaman. Oke, cukup nyaman ya Mbak ya. Kalau dari Mbak Nandita? Nyaman. Oke, baik. Kalau dari Mbak Indri? Nyaman. Oke, kalau dari Mbak Nini? Cukup nyaman soalnya nggak ada sandarannya. Tekak gitu. Iya gitu. Oke, next kita cari yang ada sandingannya ya Mbak ya. Boleh. Oke, baik. Alhamdulillah teman-teman merasa nyaman ya di sesi pertemuan ini. Saya ingin bertanya sekali lagi kepada kalian, apakah kalian ingin melanjutkan ke sesi selanjutnya atau ingin berhenti dan keluar dari kelompok ini? Lanjut. Lanjut. Oke, baik. Kita sepakat untuk lanjut ya teman-teman. Oke, kita sepakat untuk lanjut. Alhamdulillah kita semua yang di sini sepakat untuk lanjut. Terakhir, saya ingin memberikan sedikit kenal kepada kalian ya bahwa kalian hebat sekali karena sudah mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah kalian, karena menyadari bahwa kalau kalian meneruskan masalah itu akan berdampak buruk pada kalian. Kalian hadir di sini itu sudah hebat sekali ya teman-teman. Itu termasuk langkah untuk menyelesaikan masalah kalian untuk berkembang lebih maju. Oke, terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya untuk pertemuan ini. Tepuk tangan dulu dong buat kalian. Oke, baik. Untuk sesi pertemuan ini sudah 45 menit ya teman-teman. Saya akhiri, kita akan lanjut di tahap selanjutnya di pertemuan kedua. Saya selaku pemimpin kelompok, mohon maaf bila ada salah kata dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.